لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'da wa qad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah taufik dan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pembahasan pada bab sebelumnya, masih di kitab Az-Zuhud Ibnul Mubarak, masih di bab terkait masalah bahayanya kecintaan seorang menjadi hamba-hamba dunia, atau bahayanya dari kecintaan kepada dunia. Masih di bab itu. Panjenengan kalau yang bawa HP bisa buka linknya itu, di linknya ada link kitab Az-Zuhud Ibnu Mubarak, nanti panjenengan ketemu. Dan di sini menjelaskan terkait masalah perkataan dari yaitu Al-Masih Ibnu Maryam. Nabi Isa alaihi salam itu berkata, berarti Nabi Isa di dalam perkataannya itu beliau berkata, hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Kata Nabi Isa, kecintaan dunia menjadi dasar dari tiap-tiap dosa atau tiap-tiap kesalahan. Berarti kata Nabi Isa, cinta dunia menjadi landasan dasar. Assalamualaikum. Berarti cinta dunia menjadi landasan dasar tiap-tiap kesalahan. Jadi kalau suatu saat panjenengan dimintai nasihat, misalnya jalan dimintai nasihat, nah apa ya, aku kelihatannya untuk sholat malam kayak apa, cinta dunia. Kenapa pula ya, aku tatkala kemudian hendak menunaikan thalabul ilmi seakan-akan langkah itu berat, cinta dunia. Oh, semua kesalahan manusia landasan dasar pokok kesalahannya itu pada kecintaan dunia, menurut yang diriwayatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana dulu kita pernah menyinggung terkait masalah hadis Rasulullah. Tatkala Rasulullah menyebutkan bahwa di dalam hadis yang agak panjang, kata Rasulullah kan, jumudul aini min qaswatul qalbi. Susahnya menangis kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia kerasnya hati. Lalu dalam hadis Rasulullah yang panjang kan disebutkan, manusia ketika susah menangis kepada Allah, permasalahannya adalah kerasnya hati. Qaswatul qalbi, kerasnya hati itu karena permasalahan kaswatu dunubi, banyaknya dosa-dosa yang jarang memohon ampun kepada Allah. Qaswatu dunubi, dan banyaknya dosa-dosa diakibatkan dari yaitu lupanya kepada kematian. Lupanya kepada kematian itu diakibat karena panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan diakibatkan karena cintanya kepada dunia. Rasulullah kemudian berkata, hubbud dunya ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia menjadi landasan dasar semua kesalahan manusia. Berarti dosanya manusia landasan dasarnya siji tok, yaitu terkait masalah cinta kepada kehidupan dunia.
Dewek dosane apa bae sing dilakoni dewek landasan dasare siji, seneng ambil dunia. Gitu. Kemudian di sini disebutkan qala al-ulama'u, berkata ulama-ulama kita, wa inna man kana hubbud dunya ra'su al-khataya minal wujuh. Perkataan ulama, sesungguhnya kecintaan dunia menjadi pangkal kesalahan manusia dilihat dari beberapa segi. Menurut penjelasan ulama, kenapa kecintaan dunia itu menjadi landasan dasar manusia itu berbuat dosa-dosa karena dilihat dari beberapa aspek atau beberapa segi. Hadduha, yang pertama adalah anna hubbaha, sesungguhnya cinta kepada dunia yaqtadi taqdimaha, akan menjadikan seorang mengagungkan dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, permasalahan yang utama adalah mengagungkan dunia, sehingga kehidupan akhirat yang seharusnya ia kejar terkesampingkan oleh kecintanya kepada dunia. Hari ini kan panjenengan coba lihat, banyak di kalangan manusia itu yang mereka menyadari hidup di dunia ini tidak lama. Kelak juga akan berpulang menuju kepada Allah. Kelak juga seluruh perbuatannya akan diadili oleh Allah. Tatkala kemudian mereka menyadari bersamaan dengan itu, tapi tak kunjung pula mereka itu beribadah. Alasannya kadang-kadang engkolah naik aku wis kemebul pawone, kan itu ya. Atau istilah bahasa mereka kadang-kadang oman kabi iman kudune pada melaku. Udah kepilih garapana iman nek omane orana. Nah, ini kan gambaran manusia dari kecintaan dunia itulah yang mengakibatkan mengagungkan dunia, akhirat dikesampingkan. Hari ini kan banyak yang seperti itu, dan termasuk kita. Hari ini kita yang notabene mungkin orang-orang yang beribadah, telah mendirikan sholat 5 waktu, telah banyak pula melakukan ibadah yang lain, tapi kalau melekat kecintaan kepada dunia, tetap saja seakan-akan akhirat itu hanya sebagai kembang atau hiasan dunia yang kita cintai. Dewek pun janjane pada, malah kadang-kadang akhirat kimung sebagai hiasan untuk dunia kita yang sesungguhnya kita kejar. Next yang dijaluk nang kita biaya aja, karena dunia itu bukan tujuan. Sehingga kata di dalam kitab ini, wahiyya hakiratun indallahi, termasuk dari merupakan kehinaan di sisi Allah. Cinta kepada dunia merupakan hina. Wa min akbari dunubi, dan merupakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar, termasuk bagian dari dosa besar adalah ta'dimun ma hakirahullahu ta'ala, yaitu mengagungkan apa yang Allah hinakan. Termasuk dosa besar kita menghinakan sesuatu yang pada dasarnya Allah hinakan. Dunia itu dihinakan oleh Allah, bahkan tidak ada satupun dalam konteks Al-Quran ataupun hadis Allah muliakan dunia. Ketika kemudian kita mengagungkan dunia, maka kita terjatuh pada dosa yang paling besar. Kenapa? Karena mengagungkan sesuatu yang dihinakan oleh Allah. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan. Kalau seandainya kita hari ini ahli ibadah, ini cukup menjadi perlindungan bagi kita. Sekalipun nanti kita kemudian bergelut dengan aktivitas dunia, jangan lupa tujuan, misi, atau kemudian niat, luruskan. Jangan sampai kemudian murni itu hanya untuk tujuan dunia, sekalipun itu amalan dunia. Karena kan itu yang berbicara masalah konsep orang beriman. Sebetulnya kalau kita melihat pembahasan di bab ini, bukan berarti kita tidak boleh berbuat untuk dunia, boleh, tapi panjenengan kemudian luruskan niat, kemudian baguskan akidah, luruskan tujuan. Karena kita tahu amalan dunia pun bisa menjadi baik kalau betul-betul memang tujuannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjumus menjadi orang-orang yang diperbudak oleh kehidupan dunia. Eman-eman untuk suatu saat pulang menuju kepada Allah, ketone gambarannya bayangan kita akan mendapat pahala akhirat banyak, ternyata tidak mendapat apa-apa. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama.
Sani, kemudian asani yang kedua, sekarang yang kedua. Annallaha la'anaha wa maqtaha. Allah Subhanahu wa taala melaknati dunia dan Allah Subhanahu wa taala membenci dunia. Wa baghadhaha, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dunia. Illa, kecuali maka lahu fiha, kecuali apa saja dunia yang diperuntukkan untuk Allah. Kan kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan, kata Rasulullah, ala inna dunya malmunah. Ingat-ingatlah, sesungguhnya dunia itu terlaknat, malmunun fima fiha, dan dilaknati semua apa saja yang ada di dunia, kecuali 3 perkara. 1, dzikir kepada Allah. Berarti sampai nek lagi eling ngambi Allah kira dilaknati. Sampai mengsawa elingan ngambi Allah kira dilaknati. Sampai mengtegal kelingan ngambi Allah tidak dilaknati. Tapi kalau Anda murni hanya bergerak untuk tujuan dunia, maka Anda termasuk kategori dunia yang dilaknati. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, apa saja yang berhubungan dengan zikir atau apa saja yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu orang alim atau orang yang belajar ilmu, wong ngaji. Wong ngaji kita termasuk bagian dari dunia yang tidak dilaknati oleh Allah. Mulanya nek bisa wong ngaji yang diniati, bisa sampai kemudian kita pulang menuju kepada Allah. Nek bisa yang menutup usia nek lagi ngaji. Utung-utunga kemudian kita pulang kembali kepada Allah tatkala kemudian kita sedang mengaji. Utung-utungan enggak pemikirannya kita kan kepengin itu ya. Lagi sujud, lagi ngaji, lagi lendian ngantuk terus ninggal. Waduh, ini ngaji dulu ya. Itu seperti itu. Nah, sehingga waman ahabba ma la'alahu Allah taala, barang siapa yang mencintai apa saja yang dilaknati oleh Allah atau yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, wa abghadahu, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, faqat, maka sungguh ta'arada lil fitnati, maka sungguh dia sedang menghadap kepada fitnah yang besar, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kemudian dunia itu landasan dasar semua kesalahan manusia? Karena dunia ini semuanya dilaknati. Karena barang siapa mencintai sesuatu yang dilaknati oleh Allah, maka sungguh dia termasuk orang yang terjebak pada posisi di dalam fitnah, kemurkaan Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekalipun ya kita tahulah, kita hanyalah hamba-hamba Allah yang hidup di zaman akhir dengan posisi kadar keimanan sebagaimana yang kita tahulah. Amalan soleh kita pun tidak seberapa. Cinta dunia kita juga tinggi. Cinta kepada akhirat tidak sebanding dengan kecintaan kepada dunia, karena kita sebetulnya orang-orang yang cinta dunia. Tapi bersama dengan itu, mudah-mudahan dengan mengkaji terkait permasalahan ini, kita paling tidak membetulkan niat, meluruskan niat, dan Allah kemudian menurunkan rahmat. Kemudian salisuha, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah annahu idza habbaha sayyaraha hayatahu wa tawasala ilaiha bil a'mali allati ja'alaha Allah ta'ala wasail ilaihi wa illa daril akhirah fa'akisa al-amru wa qallabul hikmah. Menurut kesimpulan yang ketiga, dunia itu sebagai landasan dasar semua kesalahan manusia, karena kecintaan kepada dunia bisa menjadikan manusia tujuannya terbalik. Tujuan amalan akhirat yang seharusnya untuk akhirat, gandeng kemudian kecintanya kepada dunia, justru amalan-amalan yang sejatinya itu adalah amalan soleh, amalan akhirat, tapi ditujukan untuk meraih kesenangan dunia. Sing dikhawatirkan kan yang ini ya, dunia, karena kecintaan kepada dunia bisa jadi menjadikan manusia itu beramal soleh karena akhirat, tapi ditujukan, diniatkan untuk memperoleh kesenangan
dunia. Sebagaimana dulu pernah disinggung dalam kitab Fathul Majid tatkala membahas termasuk syirik orang yang beramal akhirat karena tujuan dunia. Di sana disebutkan di antaranya orang yang bersedekah supaya dia diberi kesehatan, kemudian keluarga senantiasa diberkahi. Dia bersedekah, dia memberikan harta benda di jalan Allah supaya mendapatkan harta benda dunia yang lebih banyak. Mulai kalau kita melihat kesimpulan ini, jenengan orang bakal kelembo nang Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur kan gitu ya. Dia mengandalkan hadis dalil sodako, tapi kemudian dengan harapan Allah membalas dunianya lebih banyak. Sekalipun itu memang ada di dalam Al-Quran, tapi terkait masalah itu dunia tidak bisa untuk menjadi tujuan. Karena nang Ustadz Yusuf Mansur kan diomong, nah siapa yang kepengen uang 7 miliar silakan. Pada ngacung. Nah, iya. Nanti kemudian mereka dipaksa seakan-akan untuk memberikan harta uangnya, harta bendanya yang ia punya. Tujuannya engkau bakal dibalas nang Allah dengan harta benda dunia yang lebih banyak, 700 kali lipat. Nah, kalau orang yang tidak bertauhid dengan benar mudah tertipu. Padahal kalau suatu saat kita bertauhid yang benar, amalan dunia sedekah sekalipun Allah menjanjikan akan dibalas di dalam kehidupan dunia dengan harta benda lagi, tapi itu bukan tujuan yang sesungguhnya. Karena tujuan amal akhirat jika ditujukan dunia termasuk bagian dari kategori syirik. Kan naudzubillahi min dzalik. Coba nek seandainya orang wis kecintaan dunia ini tebal, boleh jadi mungkin amalan-amalan akhirat malah ditujukan buat amalan dunia. Men dadi imam, men dadi kiai, men dadi ustad, men dadi takmir masjid, men dadi marbot, dan yang lain-lain. Kan tidak terasa, seakan-akan itu bagian dari karunia, seakan-akan gitu. Dari rajin masjid, rajin jamaah, memiliki motivasi tujuan, men diangkat jadi takmir misalnya. Kan orang terasa begitu dari takbir temenan dikiranya itu karunia dari Allah, padahal itu hasil dari amalan akhirat yang ditujukan untuk amalan dunia. Dunianya mungkin dia mendapatkannya, tapi kemudian akhirat tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa karena dia beramal akhirat karena tujuan dunia. Sampean mulane hati-hati nek sholat wengi aja menko nah men ya rezekinya lancar. Mulanya tidak ada istilah ya, tidak ada istilah sholat duha men rezekinya lancar. Ini jenengane amalan dunia, amalan akhirat tujuannya karena dunia. Konek suatu saat sholat duha wis 2 tahun dilakoni malah dagangannya bangkrut kesuh. Lah percuma oleh sholat duha. Itu karena permasalahan kecintaan dunia sudah ada pada diri manusia, sudah menjadi bagian keyakinannya, tertutup mata hatinya, tidak bisa jeli di dalam melihat sesuatu, padahal itu adalah amalan yang seharusnya mendatangkan pahala akhirat yang besar, tapi karena tujuannya dunia, dunia juga tidak mendapat apa-apa, akhirat mendapat dosa. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya sing iki. Coba antum saksikan kebanyakan masyarakat kita tatkala kemudian memberikan harta bendanya di jalan Allah, menah mudah-mudahan yang diwehi berkah, diwehi sehat, gua anak putu men pada waras kabeh. Yang seperti ini ki janjane tujuan dunia. Mulai dari nyuwun sewu pengemis atau yang memberikan motivasinya juga dunia. Nganti Bang Mese ngomong, ya mudah-mudahan jenengan diwehi rezeki sing wae amin. Ya kan ya? Seakan-akan dia memberikan sesuatu amalan akhirat di jalan Allah, tapi memiliki motivasi tujuan dunia. Itu banyak dijelaskan di kitab Fathul Majid. Bahkan nang kitab Fathul Majid wis dadi hukum termasuk syirik orang yang beramaliyah akhirat untuk tujuan dunia. Dicontohkan dengan yaitu dengan contoh-contoh yang seperti itu. Karena nang kita Fathul Majid malah disebutnya termasuk syirik. Naudzubillahi min dzalik. Akeh ora sing kira-kira model iki.
Oke ya, orang kerasa mending kadang-kadang pelakunya itu tidak merasa. Seakan-akan malah justru itu adalah bagian dari karunia dari Allah. Naudzubillah. Dan berikutnya, sementara kalau seandainya manusia beramal itu akhirat, memiliki motivasi tujuan tendensi yaitu dunia karena kecintaan di dalam hatinya dunia, maka di dalam perkara ini mengandung hikmah dua. Hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah ja'ala al-wasilata al-ghayah. Dia menjadikan wasilah amalan akhirat untuk tujuan dunia. Yang pertama, orang kalau sudah kecintaan dunianya tebal di dalam hatinya, kadang-kadang amalan akhirat itu menjadi wasilah untuk mendapatkan dunia. Kan akhirnya itu ya, coba bayangkan baik sih kadang-kadang panjenengan kadang-kadang entuk nasihatkan wong tua bulannya sholat mengia men sehat men duwe rezeki akeh iku ya sholat duha ya kan ya, karena memang motivasinya seperti itu, motivasinya dunia. Padahal kalau suatu saat kita mendirikan sholat tujuannya untuk apa? Untuk Allah, untuk ibadah, tidak ada sejengkal pun untuk bertujuan dunia. Sekalipun nanti boleh juga jenengan berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh juga panjenengan, ya Allah Subhanahu wa taala, selesaikan segala permasalahan hidupku di dalam kehidupan dunia. Tapi ingat, jangan sampai ibadah sholatnya itu motivasinya tujuan dunia. Hari ini kayak gini kadang-kadang wong tua kadang-kadang wone memberi nasihat karena kecintaan kepada dunia, bulannya sing sergap sholat men ngelamar kerja kepenak, bulannya sing sergap sholat men ketampang oleh daftar TNI, bulannya sing sergap donga sergap sholat men seperti ini semuanya motivasi dunia. Ketika terbukti kemudian motivasi dunia begitu ketampak, seakan-akan sholat sudah tidak menjadi kebanggaan lagi. Alhamdulillah anakku sih ketampak, alhamdulillah anakku sih kerja, tidak pernah memikirkan bagaimana kemudian status di pekerjaannya, apakah dia tetap mendirikan sholat apa tidak. Terbukti kan ya gue begitu wis ketampak kerja nang pabrik nang Astra wis ora ditakok nama ning salate, tapi diceritakan anak-anak, alhamdulillah anakku kerja nang Astra gajinya seperti ini ya kayaknya ya lah sebulan mau dikirimi 3 juta gitu. Alhamdulillah mulai sholat gue biar mulai doa kabul yang oleh doa kabul ya. Kalau seperti itu ke dunia saja tidak mendapat apa-apa. Coba bayangkan kalau kita lihat poin-poin yang disampaikan di kitab ini, betapa bahayanya kecintaan dunia itu bisa menghapuskan seluruh amal soleh. Naudzubillah min dzalik ya.